Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Dengan saya, Bung Ropan. Kali ini saya akan coba untuk mereview hasil pertandingan yang ada di UCL. Ini pertandingan keempat yang berlangsung penuh kejutan. Ya, kejutan itu datang dari kekalahan tim yang diunggulkan seperti Manchester City. Ya, bermain di Jose Alvalade di markasnya Sporting Lisbon. Mereka takluk, bahkan dibantai dengan kekalahan 4-1 oleh Sporting. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya sulit ya karena mereka juga bisa mencetak gol lebih dulu. Ketika di menit keempat Phil Foden sudah membuat gol, namun mereka harus pulang dengan kepala tertunduk, kehilangan segala-galanya, penguasaan bola yang sangat tinggi dari Manchester City sampai 70%, ya 70-73%. Ya, mereka bisa menembak juga sangat tinggi sampai 20 pada tembakan. Jadi semua unggul dari semua statistik, tapi hasil akhir yang menyatakan bahwa mereka kalah. Bahkan dengan skor telak ya. Ada 3 gol ya. Hat-trick yang dibuat oleh Victor Gyökeres, 2 diantaranya penalti, 1 dari Araujo yang bisa membuat mereka mendapatkan 4 gol. Sementara yang saya bilang tadi Foden membuat gol pertama, ada penalti sebenarnya yang bisa dikonversi menjadikan gol di saat pelanggaran pemain belakang dari Sporting terhadap Bernardo Silva. Wasit menunjuk titik putih dan tidak bisa diselesaikan dengan sempurna oleh Erling Haaland. Tembakan kaki kirinya itu menerpa mistar gawang. Walaupun penjaga gawang Sporting sudah meloncat ke arah yang berbeda, tapi tetap mereka gagal untuk bisa mendapatkan penalti yang baik dari Erling Haaland. Dan ini memukul bagi Pep Guardiola. Mereka tergusur, turun sampai ke peringkat ke-6, maka masih bisa berubah lagi. Ini kekalahan pertama bagi City dari 4 pertandingan, ada 2 menang dan 1 imbang sebelumnya. Jadi memang sangat disayangkan bahwa mereka harus takluk dari Sporting yang mestinya ini mereka dapat 3 poin penting ya. Mereka bisa diunggulkan dan difavoritkan. Nah, hal yang sama juga terjadi di Santiago Bernabeu ketika juara bertahan seperti Real Madrid itu takluk ya dalam laga kandang mereka pasti. Menjamu AC Milan, mereka kalah dengan telak 1-3. Dan di sana ada gol-gol dari Malik Thiaw, kemudian Alvaro Morata yang bisa membuat gol, dan 1 gol dari pemain keturunan Indonesia, kakaknya Eliano Reinders, Tijani Reinders, membuat gol ketiga bagi Milan ya dengan sangat baik tentunya. Dan ada senyum yang luar biasa dari Tijani Reinders untuk membawa Milan ini mendapatkan 3 poin walaupun mereka belum bisa masuk ke daerah mungkin 10 besar, tapi ini kemenangan yang luar biasa di markasnya Los Blancos Real Madrid. Ya, ada 1 gol balasan dari penalti yang dibuat oleh Vini Junior, tapi itu tidak bisa membuat mereka itu bisa memenangkan laga. Mereka unggul dari statistik sebenarnya. Ya, mereka melakukan percobaan menembak, ada 23 tembakan, 8 on target dibandingkan dengan Milan yang jauh saya pikir. Tapi akhirnya mereka juga kalah. Tidak mampu ya, sama seperti City yang unggul segalanya bahkan dengan telak dalam ball position dan statistik di semua aspek, tapi kemudian mereka kalah. Jadi itu artinya 2 kejutan besar yang terjadi di arena UCL yang berlangsung kemarin sampai pada dini hari. Dan ini saya pikir memukul juga bagi Carlo Ancelotti sebagai pelatih, karena mereka kalah di kandang sendiri dari Milan. Jadi itu yang terlihat dalam pertandingan UCL. Tapi yang menarik di sini saya harus membahas adalah bagaimana Liverpool bisa memenangkan laga di kandang mereka, menghajar klubnya Xabi Alonso. Klubnya Xabi Alonso itu Bayer Leverkusen tumbang dengan 4 gol ya tanpa balas. Artinya ini yang membuat mereka juga terpukul. Xabi mantan pemain Liverpool, gelandang hebat yang pernah ada di The Reds, tapi kemudian mereka tidak mampu untuk bisa memenangkan laga, kalah dengan telak. Luis Diaz bisa membuat 3 gol. Yaitu gol hat-trick yang dibuat dia. Ini luar biasa. Di samping ada Cody Gakpo. Cody Gakpo selalu bisa membuat gol ya. 2 kali melawan Brighton, Cody Gakpo ikut membuat gol ya. Dan sekarang dia juga ikut membuat gol ketika mereka menghajar Bayer Leverkusen. Kemenangan ini membuat mereka sekarang di peringkat pertama. 4 kali menang dalam 4 pertandingan. Luar biasa. Tapi masih menunggu lagi pertandingan-pertandingan lainnya yang akan dimainkan nanti ini. Bisa aja kalau Aston Villa menang, Aston Villa akan naik ke atas. Sementara Sporting Lisbon yang tadi mengalahkan City itu naik di posisi kedua, sementara 10 poin. Kalau dengan Liverpool ini kan jauh di atas dengan 4 kemenangan mereka 12 poin. Jadi memang luar biasa bagi tim asuhan Arne Slot.
Mereka memainkan permainan yang atraktif, ya, agresif, dan itu yang membuat mereka bisa berlari dengan kencang, bukan saja di IPL di mana mereka mengambil alih posisi puncak klasemen sementara setelah mereka mengalahkan Brighton, tapi juga di arena Liga Champions mereka ada di atas. Dan bagi City, ya kembali ke City lagi, ya ini pukulan juga setelah sebelumnya mereka juga kalah dari Bournemouth dan sekarang mereka bisa kalah lagi, jadi agak terancam juga dominasi mereka di UCL. Liverpool yang sedang bagus, sangat konsisten yang ada, ya, yang kita bisa lihat. Arne Slot memainkan formasi yang baik walaupun tidak ada Alisson Becker, tapi mereka masih ada Kelleher, masih ada Trent Alexander-Arnold di kanan, ada Tsimikas sebelum bergantian dengan Andy Robertson, ada Konate dan Van Dijk di belakang dengan 4-3-3-nya, Gravenberch, Curtis Jones, ya, Eli, McAllister, ya di sana kita pikir ini bagus, satu gelandang yang oke sebelum Dominic Szoboszlai masuk di babak kedua. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Zaha di depan, Cody Gakpo dan Luis Diaz, ya, yang tampil oke, ya, dengan serangan-serangan yang berbahaya selalu mereka bangun untuk bisa menembus pertahanan dari Leverkusen yang dikawal oleh pemain tim nasional Jerman Jonathan Tah. Semua pemain tim nasional Jerman dimainkan oleh Xabi Alonso tapi tidak bisa membuat apa-apa, ya, termasuk Florian Wirtz, ada Jonas Hoffmann yang masuk di babak kedua, ada Andrich Arnold yang masuk juga di babak kedua, tapi sulit memang untuk bisa memenangkan laga menghadapi Liverpool yang sangat baik, ya, bermain di depan publik. Dan sekali lagi selamat buat The Reds Liverpool dengan hat-trick yang dibuat oleh Luis Diaz. Dia menjadi pemain Kolombia kedua, ya, di arena Liga Champions setelah Faustino Aprilia pada 1977 ketika memperkuat Newcastle saat itu, dan Newcastle United mengalahkan Barcelona. Dan kemudian sekarang ada pemain Kolombia lagi yang mencetak 3 gol di arena UCL. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.